أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون
السماء بدخان مبين Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin يغشى الناس هذا عذاب أليم yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin
bal hum fi syakki yal'abun fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. A'udzu billahi minasyaitonir wal kitabi, demi kitab Al-Quran Al-Mubin yang menjelaskan. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin, pada suatu malam, mubarakatin, yang diberkati. Inna, sesungguhnya kami, kunna mendiri, kami telah memberikan peringatan. Fiha, pada malam itu, yufraqu, dijelaskan, kullu amrin, segala perkara yang besar, hakim, yang penuh dengan hikmah. Amran min indina, yaitu urusan-urusan yang besar dari sisi kami. Inna, sesungguhnya kami, kunna mursalin, kami telah mengutus rasul-rasul, rahmatan, sebagai rahmat, min rabbika, dari Tuhan kamu. Innahu, bahwasanya dia, wasami'u, dia maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Rabbis samawati, Tuhan pemilik langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. In kuntum, sekiranya kamu, muqinin, meyakini. La, tidak ada Tuhan, illa huwa, melainkan dia, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dan dia pula yang mematikan. Rabbukum, dia adalah Tuhan kamu, wa rabbu abaikum, dan Tuhan bapak-bapak kamu, al-awwalin, yang terdahulu. Balhum, tetapi mereka, fi syakkin, dalam keraguan, yang abun, bermain-main. Fartaqib, maka tunggulah, yauma, akan suatu hari, ya'tis sama'u, hari ketika langit, bidukhanin, membawa kabut, mubinin, yang nyata. Yaghshan nas, yang meliputi manusia. Hadza, inilah, azabun alim, azab yang sampai surat nomor ke-44.
surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ya kalimat dina reng-rengan kelompok anu disebutkeun surat Makkiyah. Artosna surat anu dilungsurkeunana ku malaikat ka Nabi Muhammad teh nyata dina periode Mekah atau di Mekah. Kalaupun tidak di Mekah tapi dalam periode Mekah sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya yang 58 ayat. Ad-Dukhan sendiri eta dicanak dina salah sawios ayat nyata dina ayat ke-10 anu hartosna Ad-Dukhan teh semacam kabut mendorong halimun lah, jadi sesuatu yang bisa menghalangi pandangan. Ha mim surat Ad-Dukhan dina ayat kahijina diawali ku ayat-ayat nu mutasyabihat, ayat anu memang tidak tegas dan jelas maknanya. Maka ulama-ulama tafsir seueur mengartikeun hanya Allah yang Maha tahu apa makna dari ayat tersebut. Sebab kalau melihat fakta ayat tersebut, ayat terdiri dari 2 huruf anu memang dina bahasa Arab tidak dikenal apa arti ha dan mim kalau hanya ha mim. Sebab bukan rangkaian anu bersifat merupakan kalimat. Jadi ia ha mim satu ayat yang hanya Allah yang Maha tahu bimuradihi maksud dari ayat tersebut, bahkan maknanya juga. Wal kitabi al-mubin, ini gambaran bahwa surat Ad-Dukhan memiliki kandungan makna yang sangat banyak dan bernilai tinggi. Dalam artian biasanya kalimat-kalimat yang diawali dengan sumpah, dengan ayat-ayat yang mutasabihat tadi, di dalamnya itu berisi makna-makna ayat yang penuh arti, khususnya bagi kehidupan manusia maupun dalam kejadian-kejadian yang Allah ciptakan. Nah, dia diawali dengan wal kitab, demi kitab Al-Qur'an. Maksud Alkitab di sini adalah kitab Al-Qur'an. Allah jadikan sumpah nama kitab Al-Qur'an wal kitabil mubin, demi kitab Al-Qur'an yang mubin, menjelaskan. Nah, mana menjelaskan ya tentu sangat jauhnya. Menjelaskan apa yang dilarang, menjelaskan apa yang diperintah, menjelaskan yang haram, yang mubah, yang makruh dan seterusnya. Itu makna menjelaskan, artinya mencakup segala hal. Dina ayat anu katilu Allah menjelaskan inna dauhan Allah, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, kami yang telah menurunkan hu Al-Quran tersebut. Kapan Al-Quran diturunkan? Fi lailatin mubarakatin. Diturunkannya Al-Quran itu yaitu pada suatu malam mubarakatin, yang diberkati. Dina surat apa? Al-Qadar kan jelas, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut fi lailatul qadr, fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Ahli tafsir biasa memaknai Al-Qadar itu malam yang mulia. Yang kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang mulia? Sebab di ayat berikutnya Allah menjelaskan dalam bentuk pertanyaannya. Ya sigan menanyakeun ka manusia, Allah tanya, "Wa ma adraka ma
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Muhammad, tahukah engkau? Itu kan seolah-olah Allah bertanya ke Muhammad, ma Lailatul Qadar. Naon anu disebut Lailatul Qadar? Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawabnya. Sebab ini hanya sekedar gaya bahasanya. Kalau Allah bertanya dalam Al-Quran bukan artinya Allah tidak tahu kemudian bertanya ke manusia sebagai makhluknya, tapi itu hanya bentuk gaya bahasa. Namanya gaya bahasa itu ya puisi, terus bentukan istilah kalimat aktif, kalimat pasifnya itu dalam ilmu bahasa bisa diperdalamnya. Jadi dina gaya bahasa Allah seolah-olah bertanya, artinya menggunakan kalimat tanya istifhamnya. Wa ma adraka ma lailatul. Tahukah engkau Muhammad? Ini kaknya pada Muhammad. Khitabnya seorang. Ma lailatul, apa yang disebut atau dimaksud dengan Lailatul Qadar? Dijawab pula oleh Allah. Lailatul Qadri, yang dimaksud Lailatul Qadar itu khairun, adalah lebih baik. Nah, nilainya. Makanya tadi di ayat tadi ahli tafsir memaknai yang mulia. Jadi yang satu malam itu, malam Lailatul Qadar, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. 1000 bulan, sering orang menghitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nah, jadi kalau lebih baik dari 83 tahun, kalau bicara ibadahnya pada malam itu, maka ibadahnya itu disetarakan dengan ibadah selama 83 tahun. Katakanlah sholat, dia sama dengan sholat 83 tahun pada malam itu sholatnya. Apapun bentuk kebaikan, maka kebaikan itu seolah-olah dia telah berbuat baik selama 83 tahun. Makanya menjadi incaran yang dicari-cari oleh umat Islam sesuai dengan contoh Rasulnya. Malam Lailatul Qadar itu diintip-intip iraha. Tapi yang pasti tidak pernah ditunjukkan malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian atau malam tidak ada. Hanya kalau melihat contoh Rasul biasanya mengintip-intip Lailatul Qadar itu setelah malam likuran, ya mulai dari 21 sampai dengan akhir, atau sering disebutkan 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Ayat memaknai setiap malam ganjil, tapi malam yang mana juga tidak tahu. Yang pasti di situ motivasinya supaya 10 hari akhir Ramadan itu diperbanyak ibadah pada Allah. Sebab kalau kedapatan malam Lailatul Qadar oleh seorang hamba, sementara hamba itu melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu setara dengan kebaikan selama 83 tahun. Itu terus ayeuna lamun urang soleh ya. Soleh umur urang can karuan 80 tahun. Oh, tapi can ayeuna teh ke 100. Iya. Terus ayeuna 100 tahun. Memang ibadahnya mulai lahir juga tidak. Kan namanya ibadah dalam pengertian yang melaksanakan apa yang diperintah dan menghindari yang larang ya. Itu sejak manusia akil balik diperhitungkan. Budak ayeuna recok kumaha? Sebenarnya hakikatna barudak mah teu dosa. Lamun kurang diantep, urang nu dosa teh ngantep barudak gitu. Barudak mota barudak teu waras salat teh nya. Barudak mah teu dosa sababna da can kahitung. Barudak pas salat, alus salatna bener salat, anger moal boga pahala yang budak katanya. Terus budak nyieun ka salat, da teu dosa budak. Jadi tadinya dari mulai nanti begitu akil balik yang ukurannya ukuran akil balik biasanya kalau wanita ditandai dengan keluar menstruasi itu sudah balik. Wah karek 8 tahun itulah batasnya. Ngan lamun geus 17 tahun can men keneh ya ulama menetapkan geus 15 tahun kajian can men geus akil balik nya. Jadi itulah. Nah, yeuna lalaki ukuran minimalna kalau dia sudah mimpi basah ya. Terus mimpi 15 tahun ya.
mimpi aja, mimpi sampai keluar mani ya. Iya, iya. Walaupun dia baru 10 tahun sudah balik gitu. Kalau sudah keluar, tapi kalau kira-kira geus 15 tahun can pernah ngimpi sampai mimpi basah, ya mulai balik lah. Nah itu jadi ada batas minimal, batas maksimalnya. Ulah kieu, geus 18 tahun can pernah ngimpi, terus seolah sampai tidak. Balik itu ada, itu menurut pandangan dalam Islam itu ukuran minimal, ukuran maksimal. Jadi kajen can sakit 12 tahun, ari geus menna geus balik. Kajen teh geus sakit kajen can men tapi usia itu balik. Jadi ada batas-batasnya yang bisa dijadikan patokan. Nah, tidinya lamun teh mah katakanlah rata-ratanya balik nanti 15 tahun. Umur kena 10 tahun kan berarti 45 tahun tan anu nu dihitung ku alamnya. Umur bener ibadah anu 45 tahun. Katakan bener di awal dengan ka maut. Nah, sementara dengan mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia di satu malam itu saja disetarakan dengan berbuat kebaikan atau ibadah selama 83 tahun. Kok malam tiap tahun mendapatkan Lailatul Qadarnya, wah istimewa bener itu. Berdasarkan penjelasan di ayat-ayat anu diterangkeun di Al-Qur'an. Sok itikaf dia. Ya, kosok utara. Pada dasar mah meureun ari disebut tara mah aya wae nu itikafnya ngan meureun teu jadi melembaga. Ari idealna mah memang itikaf itu dikokojuan ku pengurus masjid. Lain harus pengurus kudu itikaf terusnya. Difasilitasi bila perlu disayagikeun makanan. Nah itu ideal mah kitu. Namanya memakmurkan masjid. Ari rata-rata masjid Al-Itik ya isan daekeun gitu we sabodoh. Jadi gitu di Asan lah mudah deket Galunggung eta mah. Ya memang begitu. Ayeuna katakan aya nu kieu cenah di mana ngat tepati sehat lamun mengi-mengi di masjid kadang-kadang ya kesehatan terganggu. Bisa wae ibadahna kan memberikan konsumsi, Hante tadi isi ku ngaji ngadangukeun pidato kun ka subuh. Kun ka subuh pidato. Mah berbuat baik. Ya. Ibadah itu kan tidak hanya sholat. Ya. Ulah sote maksiat. Eta mah bisa diskusi tentang kebaikan, tentang agama ya. Ulah ngobrol ngalir ngidul anu mata dilarang. Nah itu intinya. Ayeuna mah tidak begitu. Ya baca Quran. Ya baca Quran mah ya kapanpun ibadah. Ya ayeuna baca Quran terus ya meureun ari pemerintah kaharti ya meureun manfaatnya kurang baik ya. Jadi intinya mah bahkan ahli ilmu mah aya nu berpendapat ieu nya meureun lamun bicara kebaikan alus keneh ngabahas Quran tanya jawab atau nafsirkeun daripada baca saja. Iya. Membaca Al-Quran kan per hurufnya dihitung ibadah. Komo lamun se? Nah katakanlah orang meureun di dia macanya geus kitu diuraikan dijelaskan walaupun dalam bentuk yang sederhana. Nah itu kebaikannya tuh bisa lebih dari sekedar baca. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Banyak itunya. Sebab apa? Quran itu hanya dibaca bisa tidak mengerti bacaan. Dalil komo urang lain urang Arabnya. Sanajan urang Arab bisa sarua. Orang Arab mah moalna kudu di sarua. Pemahaman penafsiran itu nggak bisa kena orang Arab. Orang Arab ini perlu ada penjelasan penafsiran. Iya. Makanya atuh naon atuh mun ngarah kitu urang Arab kuduna Islam kabeh itu lain dah nu Kristen ge aya itu. Kan memang orang Kristen di Mekah dan di Madinah gitu. Soal jadi ketentuan negara yang namanya Mekah dan Madinah itu adalah disebutnya Haramain. Dua kota yang dimuliakan sehingga berdasarkan perintah Allah sejak dibukanya Mekah sejak itu pula maka diharamkanlah orang yang tidak Islam masuk ke kota itu. Sehingga jadilah aturan pemerintah Islamnya Madinah dan Mekah itu sampai sekarang masih bisa dilaksanakan. Nureka Mekah jeung Madinah dipariksa KTP kun. Lamun KTP lain Islam,
mohon maaf tidak bisa masuk. Karena kumaha tuh negara kudu Islam. Boleh pemborongna orang Prancis lain Islam. Ari ngaborong mah kontrak di luar Mekahnya bisa jadi wah ngabangun ini. Tapi nu ngalaksanakeun nu aya di jero kudu Islam. Teu bisa lain Islam. Inilah hebatnya ya, disebut Haramain. Dua kota yang dimuliakan Allah. Disebut haram. Kumaha jelemana kabeh saroleh ya na ngaranna jelema mah. Suci soteh kotana jelemana mah lain teh suci. Tapi dijamin pasti Islam. Sabab teh Islam teh bisa masuk ke Mekah ke Madinah. Boro-boro eta nu rek haji ke dipariksa. Pasporna mun sabus teh mana pasporna dipariksa, pasporna mun aya nu lain Islam yang baru cek urang teh pirah bari haji lain Islamnya, tapi sudah menjadi aturan. Sama meh asup ke kota Mekah jeung ke kota Madinah mesti ada pemeriksaan heula sehingga teu aya hiji jalma bisa moncor nya dina hati walau alam kalaupun ada nya meureun Islam teh kebodohan dia sendiri nya masuk ke Mekah, tapi yang pasti ku Allah dilarang ke kota Haramain, dua kota Mekah dan Madinah itu orang yang bukan Islam masuk. Diteraskan inna kunna mundirin. Allah memastikan kepada umat manusia bahwa kunna surah Allah mundir sudah memberikan peringatan. Peringatan apa? Nah, itu tentang Allah, akidah la ilaha illallah itu peringatan, pemberian tahu dan memperingatkan. Kemudian Allah peringatkan bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, hari pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan apa yang diperbuat di dunia. Yang baik dibalas baik, yang tidak baik dibalas tidak baik. Surga dan neraka. Itu juga mundirin peringatan. Kemudian Allah turunkan para Rasul, itu juga peringatan. Yang akan menyampaikan apa yang diperingatkan Allah. Nah itu bagian dari peringatan. Jadi mundirin itu adalah memperingatkan, dan peringatan itu satu paket. Ya sudah Allah katakan di ayat ini Allah telah mengeluarkan. Pihak kembalinya karena naon? Karena Lailatul Bilailatin Mubarak tadi malam yang diberkati. Pihak pada malam yang diberkati itu artinya pada malam turunnya Al-Quran. Yufraku kulla amrin. Allah jelaskan segala urusan. Hakimin yang mana malam itu penuh dengan hikmah. Ya termasuk tadi mubarakah tadi berkahi sehingga pahala juga dikalipatkan sesuai dengan ayat surat yang tadi bahwa khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Amrun min indina inna kunna mursalin. Kata Allah urusan besar di sisi Allah. Ya ini hal-hal yang bukan urusan kita tapi urusan tentang apa kiamat, tentang akhirat, tentang surga, itu urusan-urusan yang Allah sudah tetapkan. Dan dikatakanlah inna kunna mursalin. Kami telah mengutus, artinya apa yang diperingatkan melalui para rasul sudah mengutus. Bahkan di ayat saja disebutkannya tiap-tiap umat Allah berikan rasulnya. Ya memang dulu memerintah suka turunkan rasul atau nabi rasul, sehingga kadang-kadang boro-boro hanya satu, beberapa keluarga bisa rasul beberapa dulunya. Waktu itu memang seperti itu kebutuhannya. Allah mesti memberikan petunjuk sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah sekarang Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir kok sedemikian banyak hanya satu Rasul? Ya memang zaman ayeuna mah zaman mudah. Rasul satu cukup dengan meninggalkan dua kitab yang diwasiatkan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Maka sekarang nyebar kemana-mana, seluruh dunia. Bahkan saking mudahnya akhir zaman ayeuna
Begitu bicara sekarang, sadunia bisa apa? Siapa? Sekurang-kurangnya berurang ulah sadunia bisa tamanya tergantung level nanya. Sebab anu sadunia mah anu memang dipancarkeun sadunia nya. Katakanlah di PBB ayeuna keur sidang apa sadunia langsung ya. Atawa di Gajah keur dibombardir sebab di etakeun ka kana internet sadunia, ya sadunia begitu tahu. Yang baru ari sekadar Anies Baswedan keur pidato di UMS kemarin, sabab itu langsung dipancarkan ke televisi, ya ada beberapa televisi sekurang-kurangnya se Indonesia langsung waktu itunya bisa mendengar. Jadi tidak ada hal yang nah Muhammad sakieu umat napanglobana nya meureun naon baheula manganukur satempat nya kan disebut satempat teh kieu. Nabi Ibrahim dia sebagai nabinya punya umat. Tatangga sebelahna Nabi Lut punya umat juga ayat seolah teka garap namanya nu ditu sehingga Nabi nata hiji-hiji ya. Memang zaman itu hubungan tidak seperti ari Rasul mah aya alam mah Rasul nu aya baheula geus meninggalkan warisan dilanjutkan oleh para ulama sebagai warasatul anbiya ya. Maka kapanpun disampaikan waktu itu pula katangkep jeung kapahami komo aya malah geus naon bukan masalah soal ilmu nya. Tapi teu berarti lamun teu diajar kabatur berarti lah geus cukup teu diajar gaen maloba dina naon dina koran, dina TV, dina internet nya. Sebab tanpa bimbingan yang namanya memahami Al-Qur'an itu bisa disebutkan bahaya. Bahaya. Sebab pemahaman penafsiran Al-Quran tidak seperti memahami buku-buku, artinya bisa beda-beda, tapi ya dalam perbedaan itu juga ada koridor yang mengikatnya, temenang samana-mena ada tuntunanana. Maka sakitu ketatna para ahli tafsirnya membuat kisi-kisi ketentuan menafsirkan itu harus Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran dengan hadis, sampai dengan Quran dengan lain-lain itu setelah kalau tidak ada ya dalam arti takwilnya bisa dengan akal dalam pengertian sebatas anu bisa dipahami. Ente sama nama kira-kira tengah hati maka geus ulah ditafsirkan seadanya. Nah itu ada banyak orang kan dengan adanya yang saking apikna daripada salah nafsirkan Quran geus we urang sebut sayana Quran. Dan dikenal dengan istilah ad-dohiri nya. Ahli dohir artinya dohirna ayat mah geus begitu. Seperti Quran disebutkan yadullah tangan Allah ulah ditafsirkan deui kumaha. Geus tangan Allah cuma ya wallahu alam. Tapi kan yang lain menafsirkan yadullah itu kekuasaan Allah bisa dalam bentuk apa sajanya. Artinya tidak hanya tangan Allah atau Allah aya di atas arsy, arsy itu singgasana. Aya menafsirkan singgasana itu tempat duduk Allah. Tapi yang ahli dohir nggak mau, udah aja singgasana Allah saja atau arsy. Tidak mau menafsirkan. Sebab takut salah atau ya dia mengartikan memahami tidak boleh lah menafsirkan dalam pengertian dengan pengertian kita. Nah ini perbedaan-perbedaan yang kecil tapi kadang-kadang ya besar pengaruhnya. Anu pasti katakanlah sekalipun Quran itu ditafsirkan memang ada tuntunannya. Kan apa Rasul sendiri kan mengajarkan bahkan seperti para sahabat ya, banyak yang didoakan oleh kamu sing jadi penafsir, pentakwil ya. Artinya boleh itu. Tentu saja henteu asal-asalan ilmuna. Kata kayana umat layona nafsirkeun teh nu bisa nafsirkeun Quran kahiji kudu apal Qur'ana ya. Ini nu nafsirkeun ya. Geus Qur'ana apal kudu ngerti hadis. Itu baru bisa nanti memahami satu ayatnya.
berdasarkan penafsiran dia. Jadi memahami ilmu bahasa. Ya ilmu bahasa teh sakieu walah lengkapna dina bahasa Arabnya. Iya. Henteu sarupa ngaran ilmu bahasa dina bahasa Indonesia mah enteng atuh. Dina bahasa Arab mah sakitu. Mata ya karena berdasarkan bahasa juga bisa beda-beda tafsir. Contoh naon? Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, Abu Hanifah itu guru dan murid. Tapi bisa beda menafsirkan satu kalimat ayat Al-Qur'an dengan beda tafsir, padahal guru jeung murid. Dina contohna paling populernya mengartikan naon batal wudu nya. Awala mastumun nisa dina surat An-Nisa. Eta teh harti bahasa awala mastum, kalau kamu menyentuh nisa perempuan. Cek eta Quran batal. Wuduna katanya berhadas. Iya. Walaupun hadas kecil. Katakan Pak Antal sesalaman berlamun bicara bahasanya. Iya. Tah cek Imam Syafi'i kesimpulannya bahwa lamun lalaki jeung awe paantel kulit batal eta teh Quran. Geus we sesuai eta Quran kitunya. Eta paham Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi guru Imam Syafi'i henteu kitu artina. Artina kumaha cek Imam Hanafi mah awewe jeung lalaki paantel kulit teh henteu batal. Sanajan dina eta awal maksudnya sabana aya ilat. Ari ilat teh naon? Alasan-alasan lain. Kenapa tidak batal? Kan dina hadis seueurnya. Hadis Rasul anu nyebatkeun yen ya Siti Aisyah rata-rata hadisnya. Yen kaula pernah ningali Rasul nya. Ya, pahamna Rasul teh tos wudu. Dia mencium salah satu istrinya. Kemudian sholat, bari ditambahan kalimat walam yatawaddo. Rasul teh teu wudu heula, nya teu wudu deui. Artina naon? Tas mencium istrina teu wudu, berarti nyium teh teu batal. Itu dan hadis. Hadis lain Siti Aisyah diwakil. Hiji penting kaula ka kalingitan Rasul. Malum. Kamar Rasul teh ageng nya. Lain aja jantan rawuh itu pakan Rasul di Masjid Madinah. Terus kedua ngaran-ngaran yang lampu teh baheula can aya listrik. Keur penting mah di pareuman rata-rata ada jahat minyak. Minyaknya teh gampang. Ugaji sasatuan. Ya, ajongan ieu kemene. Motah teh kami nabi dan siga teh dari kemarin kana ngaji. Jadi kegeureukeun Rasulullah Siti Aisyah nyebatkeun hiji wengi Siti Aisyah ka bicara Rasul da rampang-rampang mah ari kadewak ning Rasul nuju netepan kacepeng bitis setelah Rasul teras we entah suka Aisyah makin nyekal jadi batal teh terus salah dina peristiwa saja Siti Aisyah nuju pulang ngajepat Rasul sholat, da meureun tempat sakitu-kituna teu leganya. Nah, biasa sholat begitu rek sujud, ditarik Siti Aisyah teh digeserkeun. Siti Aisyah ge surti, tarik nya ngurumputkeun. Geus kira-kira Rasul ngadeg deui, cepatkeun deui. Itu berulang-ulang. Rasul sugan, lah Aisyah ngagokan jadi kaula paantal teh henteu. Artina naon? Teu batal. Itu pahamna gitu. Terus tina sisi bahasa cek Imam Hanafi Quran itu panghebat-hebatna sastra. Sehingga pernah dengar tuh Gustur nyebutkan pangkorna aduh ngaji ga direk kita rajongan baru udah kawan kadi lompat eta candi geungeurkeun yang can cilaka
Tuh kaca tuh bubuk. Panjangnya. Guys, tenggeuna suasana.